Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Salam jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan dengan mengikuti 365 hari yang mengubahkan. Kita hari ini sampai pada bacaan 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Mari kita akan membaca. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang menegur. Observasi yang saya catat ini adalah mengenai surat Paulus kepada Timotius untuk melatih Timotius menjadi seorang pemimpin yang berani menegur dengan jemaat, ya, berani menyapa atau juga berani memberikan satu teguran apabila jemaat itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, interpretasi yang kita akan sama-sama pelajari. Menegur ini adalah merupakan suatu kebutuhan di mana orang yang melakukan kesalahan supaya tahu kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Paulus mengajarkan bagaimana seharusnya menegur seseorang, yaitu jangan menegur dengan keras atau dengan kasar, ya dikatakan. Arti menegur. Menegur ini memiliki arti yang pertama yaitu mengajak bercakap-cakap. Arti yang kedua adalah mengingatkan atau menasehati. Jadi ada dua fungsi dari kalimat menegur ini Bapak Ibu ya. Menegur dalam arti sebuah percakapan atau sebuah sapaan. Tapi teguran yang kedua adalah mengingatkan, memberikan masukan atau menasehati. Nah, itu sebabnya di dalam pembacaan di ayat-ayat ini, nasihatnya adalah menuliskan bagaimana cara kita menyampaikan sebuah teguran atau bagaimana kita menegur seseorang. Di situ dituliskan dengan jelas ya di ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana menegur orang tua itu seperti bapa. Ya, kalau seorang anak kemudian dia menyapa atau menegur bapaknya itu pasti juga dengan tetap penuh dengan rasa hormat, tidak sembarangan. Ya, ada satu ikatan di mana seorang anak yang menegur kepada seorang bapak. Ini tentu saja tegurannya adalah berupa dengan sikap yang baik ya. Kemudian menegur orang muda itu sebagai saudara ya. Ini juga adalah merupakan ikatan yang begitu dekat. Kalau yang namanya saudara pasti cara berbicaranya atau sebagaimana hubungan mereka itu juga pasti akan dengan baik. Menegur perempuan tua sebagai seorang ibu, apalagi seorang ibu ya, seorang ibu memiliki tingkat hati yang halus ya. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua, wanita tua ya, seorang perempuan seperti seorang ibu, berarti kita juga akan menyampaikannya dengan penuh keterhati-hatian ya. Menegur perempuan muda sebagai adik. Nah, adik ini juga adalah merupakan orang yang kita biasanya sayangi, kasihi ya, karena itu ada di bawah kita. Nah, itu sebabnya apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menasehati, untuk menegur ini bukan sembarang menegur, tetapi benar-benar teguran yang ada manfaatnya, ada tujuannya. Nah, 1 Timotius 5 ayat 1 saya mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dengan kejelasan yang berbeda. Janganlah engkau memarahi dengan keras orang yang lebih tua daripadamu, melainkan ajaklah dia mendengarkan kata-katamu seolah-olah ia bapakmu. Perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara dan wanita tua sebagai ibu. Wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang murni. Dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat 1 ini, janganlah menegur saudara seiman yang lebih tua darimu dengan keras, tetapi berilah mereka dorongan dengan penuh hormat seperti kepada ayahmu sendiri.
Untuk saudara seiman yang lebih muda darimu, nasihatilah mereka seperti adikmu sendiri. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, kita dapat pelajari bahwa bagaimanakah sikap kita atau cara kita menegur, maka kita boleh memakai dengan seolah-olah status mereka itu seperti orang tua kita, seperti saudara kita, seperti adik kita. Jadi penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal menegur ini berarti adalah menegur dengan kasih, ya, menegur dengan kasih. Nah, seperti apa menegur dengan kasih ini? Menegur dengan kasih ini kita bisa lakukan apabila seseorang itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kurang patut misalnya. Ya, kita dapat menegurnya yaitu di bawah empat mata. Artinya kalau empat mata itu tidak mempermalukan. Cukup hanya kita dengan orang itu saja untuk kita berkata-kata, untuk kita menyampaikan pesan atau dorongan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, ya. Tidak mempermalukan. Juga dikatakan kalau mereka itu adalah orang tua, maka kita tidak dengan suara yang keras, misalnya membentak atau misalnya dengan nada tinggi, ya. Orang tua itu mereka memiliki hati yang sensitif, ya, apalagi kalau misalnya yang memberikan masukan atau mengingatkan itu adalah orang-orang muda atau kita ini lebih muda dari beliau. Maka kalau sampai kita salah mengucapkannya atau dengan nada yang tidak tepat, itu bisa tidak menambahkan atau tidak memberikan dampak perubahan, tetapi justru malah akan mendatangkan kemarahan, ya, tidak terima dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa tetap menaruh hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Dalam ayat 1 terjemahan sederhana tadi dikatakan, janganlah menegur saudara seiman yang lebih tua darimu dengan keras, tetapi berilah mereka dorongan dengan penuh hormat. Cara penyampaian itu sangat penting. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang baik mungkin, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang tidak baik, maka orang itu bisa menerimanya juga dengan tidak baik. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik, maka orang tersebut juga bisa menerimanya dengan baik. Lalu kita juga menyampaikannya dengan perkataan yang lembut, ya. Amsal 15 ayat 1 di sana dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Seperti apa teguran yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau Rasul Paulus menasehatkan ketika kita menegur orang tua, sampaikan itu dengan cara yang baik, tidak dengan nada yang keras, tidak dengan nada yang tinggi, tetapi tetap menyampaikan dengan menempatkan orang tua itu sebagai pribadi yang tetap harus kita hormati dan kita hargai. Kemudian dalam kita menegur atau menyampaikan teguran, maka kita juga harus melihat apakah waktunya tepat, apakah ini pas di momen yang tepat, ya. Jadi waktu yang tepat ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menyampaikan berupa teguran itu. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Ini adalah merupakan etika keseharian kita, bagaimana kita menegur, ya. Baik itu menegur dalam berupa sapaan, ya, kita menyapa, ataupun kita menegur dalam artian kita memberikan masukan apabila orang tersebut melakukan kesalahan. Mari kita belajar untuk kita melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini, yaitu kita tetap memposisikan diri sebagai orang yang tetap memberikan penghormatan, penghargaan kepada siapa kita memberikan sebuah teguran. Jadi menegur bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kita harus belajar melakukannya demi kebaikan orang yang bersangkutan apabila mereka perlu diperbaiki dalam tindakan-tindakan hidupnya. Aplikasinya yang kita harus lakukan dalam hal menegur ini, menegur dengan kasih dan dengan lemah lembut. Menegur
tanpa ada tambahan merendahkan atau mempermalukan. Menegur secara langsung, tidak membicarakan di belakang, ya. Nah, dalam Amsal 27 ayat yang kelima, di situ juga ada satu ayat yang meringkas dari renungan kita hari ini, yaitu lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa maksudnya? Ya, lebih baik kita tuh memberitahukan, supaya kalau misalnya memang orang itu melakukan sebuah kesalahan, kita memberitahu dengan cara yang baik daripada kita ngomongin di belakang, atau mungkin kita hanya membicarakannya itu hanya tujuannya untuk gibah, atau mungkin membicarakan sesuatu yang tidak baik. Ya, ini tidak akan mendatangkan perubahan bagi orang itu. Tapi kalau kita punya kasih, di dalam ayat ini dikatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi ini mungkin di depannya terlihat sangat baik, tetapi ternyata ada hal yang disembunyikan yang tidak baik, ya, di belakangnya mungkin membicarakan dan lain sebagainya. Ini tidak mendatangkan dampak yang baik, Bapak Ibu. Mari kita belajar seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kita belajar menegur dengan baik, menegur dengan kasih. Kalau kita menegur dalam artian menyapa, kita pun dapat menyapa dengan lembut, dengan kasih. Kalaupun kita menegur dalam hal memberikan masukan atau sesuatu hal yang perlu diperbaiki, kita pun dapat menyampaikannya dengan rasa hormat dan juga dengan cara yang lemah lembut. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap nasihat firman Tuhan itu akan terus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, semakin hari semakin baik, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, menerima banyak berkat dari setiap penyampaian renungan-renungan setiap harinya, Bapak Ibu mendapatkan berkat dan ingin membagikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-20088. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap teguran firman-Mu. Apa yang Engkau firmankan itu akan mengajar kami untuk kami semakin diperbaharui, semakin diubahkan dari cara-cara hidup kami yang kurang berkenan, kurang baik, maka akan menjadi lebih baik lagi. Karena firman-Mu adalah penuntun, firman-Mu adalah pendorong bagi kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mereka terus belajar, menyimak, memperhatikan, dan melakukan firman-Mu untuk senantiasa bertumbuh semakin sempurna kepada Engkau. Tuhan adalah gembala kami, umat-umat-Mu, takkan kekurangan kami. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, Ia membimbing ke air yang tenang. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.